Beastmaster terhebat. Bab 271. Peringatan dari detektor energi langsung menyadarkan Li Qian kembali ke dunia nyata. Hal itu juga membuatnya merasa luar biasa. Di mana ini? Di dalam gedung asrama Universitas Penjinak Binatang Sasu. Salah satu dari 8 universitas penjinak binatang terbaik di seluruh federasi. Oleh karena itu, Li Qian tidak percaya akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dan dia langsung melihat ke arah datangnya suara itu. Suara itu datang dari balkon sebelah. Li Qian berjalan mendekat, mengenakan sepasang sandal jepit. Melihat ke samping, memang kosong. Tidak ada apapun yang dapat dilihat. Tepat ketika Li Qian mengira dia berhalusinasi dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, perubahan tiba-tiba terjadi. Di tengah malam yang remang-remang, sesosok aneh, secepat kilat, tiba-tiba muncul dari arah yang tidak diketahui. Lalu dia tiba-tiba bergegas ke balkon sebelah. Li Qian menggosok matanya saat melihat ini. Apakah saya mengalami halusinasi visual setelah halusinasi pendengaran? Li Qian menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, namun saat itu, dia tiba-tiba terbangun. Karena bunyi bip dari detektor energi di meja samping tempat tidur di dalam kamar tidak berhenti. Apa ini? Tepat saat ia bertanya-tanya, serangkaian suara ratapan tiba-tiba datang dari asrama sebelah. Ah, bermanfaat. Suara itu terdengar sangat familiar. Ternyata Lu Tianjiao yang tinggal di sebelah. Mendengar teriakan minta tolong, Li Qian secara naluriah melompat berdiri dan bergegas kembali ke balkon. Tanpa ragu, ia melompat ke balkon di sebelahnya. Tepat saat dia mendarat di balkon yang berdekatan, sebelum dia sempat mengambil tindakan apapun, Li Qian melihat sesosok tubuh jatuh dan merangkak keluar dari ruangan. Li Qian sangat akrab dengan sosok ini. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Lu Tianjiao. Akan tetapi, dibandingkan dengan sikapnya yang sopan sebelumnya, dia sekarang menjadi orang yang benar-benar berbeda. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan dia tampak sangat menyedihkan. Selain itu, Li Qian juga memperhatikan ada beberapa bercak darah di tubuhnya. Tanpa banyak berpikir, Li Qian secara naluriah bersiap memanggil 7 dan 6 kecil untuk bertarung. Namun tepat pada saat itu, sesosok yang agak menyeramkan tiba-tiba melesat keluar dari ruangan. Sosok itu seharusnya seorang manusia, tetapi ia tergeletak di tanah dengan anggota badan terentang, seperti laba-laba raksasa. Sosok yang mirip laba-laba itu memiliki sepasang mata menakutkan yang memancarkan cahaya merah tua. Li Qian terkejut dan menatapnya sejenak. Detik berikutnya, rasa gelisah yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Pikirannya kosong sesaat. Saat dia menyadari apa yang terjadi, lingkaran pemanggilan sudah menjadi gelap. Sial, dia benar-benar berhasil mengganggu susunan pemanggilan. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Li Qian langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata dengan nada tak berdaya. Lu Tianjiao, yang terjatuh ke samping, mendengar keluhan Li Qian dan berkata dengan suara agak getir, kau datang terlalu cepat, aku bahkan tidak sempat mengingatkanmu. Apakah ini salahku? Bibir Li Qian berkedut tanpa sadar saat mendengar ini. Tepat saat keduanya sedang berbicara, sosok seperti laba-laba itu bergerak lagi. Tiba-tiba ia mendorong tanah dengan kedua kakinya dan melesat seperti anak panah, sasarannya adalah Lu Tianjiao, yang telah jatuh ke samping. Lu Tianjiao tiba-tiba berguling seperti keledai malas, nyaris menghindari serangan ganas itu. Setelah gagal dalam serangan pertamanya, sosok yang menyerupai laba-laba itu bersiap menyerang lagi, memperlihatkan sikap ingin melawan Lu Tianjiao sampai mati. Li Qian tiba-tiba melompat keluar, mengambil sapu dari balkon, dan mencambuknya. Terdengar suara ledakan keras. Sapu itu menyambar sosok yang menyerupai laba-laba itu, membuatnya terhuyung mundur selangkah. Berjalan. Mengetahui serangannya tidak menyebabkan luka apapun, Li Qian langsung berteriak keras. Lu Tianjiao bangkit berdiri, dan keduanya segera mundur dari balkon. Saat mereka pergi, Li Jian tiba-tiba membanting dua pintu kaca balkon di tengah. Menutup pintu balkon seperti mengunci figur Spider-Man di dalam asrama. Namun, Li Qian tahu betul bahwa metode sederhana seperti itu hanya dapat memberikan kelegaan sementara. Itu tidak memiliki efek nyata. Jadi setelah menutup pintu kaca, dia berteriak langsung ke Lu Tianjiao di sampingnya, lompat ke bawah. Begitu teriakannya mereda, dia mengambil inisiatif dan melompat dari balkon. Kalau di kehidupanku sebelumnya, melompat dari lantai 3 pasti akan membuatku terluka parah, bahkan bisa jadi mati. Namun, di dunia penjinakan binatang buas ini, setelah beberapa umpan balik evolusi, kemampuan fisik Li Qian jauh melampaui orang biasa, dan melompat dari lantai 3 tidak akan menyebabkan banyak bahaya baginya. Adapun mengapa dia tidak melompat kembali ke kamarnya sendiri, itu karena Li Qian menyadari bahwa melakukan hal itu tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi, jika lingkaran pemanggilan itu terputus, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan membuat keributan besar. Bagaimanapun, ini gedung asrama Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kalau ada keributan, pasti akan ketahuan. Pada saat itu, krisis dapat diselesaikan dengan mudah. Bang! Tepat saat Li Qian melompat turun, pintu balkon dihancurkan berkeping-keping oleh sosok seperti laba-laba, seperti yang diduga. Lu Tianjiao selangkah di belakang dan ikut melompat turun. Setelah menyadari keributan di belakangnya, ia tak kuasa menahan perasaan lega. Jika kami tidak bertindak cukup tegas, kami mungkin berada dalam situasi berbahaya lagi. Keduanya melompat turun dan mendarat di rumput di depan gedung 03. Menoleh ke belakang,
sosok yang mirip laba-laba itu juga melompat turun. Setelah melompat dari balkon, Li Qian akhirnya melihat penampakan Spider-Man melalui cahaya lampu jalan di tepi danau tak jauh dari situ. Namun, justru karena ia melihat dengan jelas wujud Spider-Man, ia tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Sial, bukankah itu mantan kekasihmu? Dia di sini untuk menyalakan kembali cintamu. Ya, meskipun sosok di hadapan mereka saat ini berada dalam postur yang sangat aneh, dengan anggota tubuhnya terentang dan tergeletak di tanah seperti laba-laba besar. Namun, berdasarkan penampilannya, Li Qian dapat dengan jelas mengenali bahwa orang di depannya adalah mantan pacar Lu Tianjiao, yang mereka temui 2 kali hanya dalam beberapa jam. Yaitu gadis Gao Chang yang namanya tidak dapat diingatnya. Tidak mungkin, Kak. Aku benar-benar tidak mengenalnya, dan aku tidak ingin menyalakan kembali api cinta lama dengannya. Lu Tianjiao hampir menangis setelah mendengar kata-kata Li Qian. Kenapa kamu tidak coba bicara dengannya? Mungkin dia masih punya perasaan padamu. Li Qian menyemangati. Lu Tianjiao menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dia ingin sekali membuat lubang di tubuhku dan masih merasakan sedikit rasa sayang. Perbuatan kejam dan berbahaya apa yang telah kau lakukan? Li Qian tak dapat menahan diri untuk mengeluh. Bung, menurutmu dia mau balas dendam karena masalah hubungan? Bibir Lu Tianjiao berkedut. Li Qian tertawa canggung. Itu sangat tidak mungkin. Orang ini jelas kerasukan. Bab 272. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Tianjiao bertanya pada Li Qian dengan cemas sambil menatap mantan kekasihnya yang mengejarnya. Li Qian tidak terlalu memikirkannya, mengerucutkan bibirnya, dan berkata langsung, kamu tunggu dulu, aku akan menutup mata dan memanggil hewan peliharaanku lagi. Dalam pandangannya, alasan mengapa mantan kekasih Lu Tianjiao mampu mengganggunya memanggil Qizai dan Xiao Liu kemungkinan besar terkait dengan cahaya merah di matanya, yang seharusnya dapat memengaruhi pikiran seseorang. Jika memang demikian, maka cukup dengan memejamkan mata dan tidak menatap mata merah itu saja sudah cukup untuk terhindar dari pengaruh tersebut. Li Qian berpikir begitu, dan ia langsung menyuarakan pikirannya. Namun, setelah mendengar ini, Lu Tianjiao memutar matanya tanpa daya lalu berteriak keras, saudaraku, kita tidak bisa bertahan. Tidak dapat memanggil peliharaan, bagaimana aku bisa mengandalkan tubuhku yang berdarah daging untuk menghentikan makhluk di hadapanku ini yang jelas-jelas berada di luar jangkauan manusia normal. Sekalipun kau tak bisa bertahan, kau harus bertahan. Mengetahui bahwa Lu Tianjiao tak bisa bertahan, Li Qian tak berniat membicarakannya dengannya. Setelah berkata begitu, ia memejamkan mata. Menurutnya, identitas Lu Tianjiao pasti sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ia mengunjungi Universitas Penjinak Binatang Sazu seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Ia pasti kaya atau bangsawan. Orang dengan status seperti itu tidak mudah mendapat masalah. 9 dari 10, mereka telah meninggalkan beberapa kartu truf untuk melindungi hidup mereka. Adapun soal dipaksa memperlihatkan kartu asnya di Universitas Penjinak Binatang, menyebabkan keributan, dan ditampar wajahnya, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Lakukan segera setelah kau memikirkannya. Di saat kritis seperti itu, Li Qian segera melompat dan langsung menjauhkan diri dari Lu Tianjiao agar tidak terpengaruh. Kemudian ia menutup mata dan mulai mengaktifkan kontrak penjinakan binatang. Lingkaran pemanggilan muncul kembali, dan sosok laba-laba itu tanpa sadar menoleh, mata merahnya berkilat seperti yang diduga. Kali ini, Li Qian menutup matanya, berpikir bahwa dia tidak akan terpengaruh lagi, tetapi yang tidak dia duga adalah lingkaran pemanggilan terganggu lagi. Melihat ini, jantung Lu Tianjiao berdebar kencang, dan dia bertanya dengan mendesak, apa yang terjadi? Mata itu hanya permukaannya. Orang ini mengganggu kontrak pemanggilanku, tapi intinya, dia mengandalkan energi. Tebak Li Qian, sambil menatap sosok manusia laba-laba dengan cahaya merah aneh di matanya. Mendengar ini, bibir Lu Tianjiao sedikit berkedut. Dengan kata lain, menutup mata sama sekali tidak ada gunanya. Seharusnya begitu. Li Qian mengangkat bahu tak berdaya. Sialan. Lu Tianjiao tak kuasa menahan umpatan ketika mendengar ini. Tidak ada cara lain selain bertarung. Saat ia merentangkan tangannya tanpa daya, sebuah belati entah bagaimana muncul di tangan Li Qian. Dia menyimpan ini di kalung spasialnya untuk keadaan darurat, tetapi dia tidak pernah menyangka ini akan berguna saat ini. Dari mana kau mendapatkan senjata ini? Tanya Lu Tianjiao agak terkejut, sambil menghindari serangan sosok mirip laba-laba itu dengan berguling malas lagi. Aku baru saja mengeluarkannya, itu dari peralatan spasialku, ada apa? Li Qian menjawab tanpa sadar. Sialan, bagaimana mungkin aku lupa menyiapkan beberapa senjata dingin dan panas? Lu Tianjiao sangat menyesalinya, tapi sayangnya, tak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Li Qian melirik tak berdaya setelah mendengar ini. Tak seorang pun bisa membayangkan situasi seperti itu. Bagi seorang Beastmaster, apalagi senjata dingin, bahkan pistol dan meriam pun tak berguna. Jika hewan peliharaan bisa menghadapi lawan, senjata dan meriam pun tak dibutuhkan. Jika hewan peliharaan tak mampu menghadapi situasi, memiliki pistol dan meriam tak ada bedanya dengan tongkat api. Kecuali jika itu adalah senjata super khusus yang dibuat oleh Federasi, atau hewan peliharaan mekanik yang berbentuk seperti pistol. Melihat sosok seperti laba-laba itu masih mati-matian menyerang Lu Tianjiao, Li Qian menggertakkan giginya dan langsung menyerangnya. Lagi pula, mereka tetangga, dan mereka bahkan mentraktirnya makan malam.
Li Qian tidak bisa meninggalkan rekan satu timnya dan melarikan diri saat ini. Yang terpenting adalah Li Qian yakin bahwa meskipun dia mungkin terluka setelah menyerbu ke depan, nyawanya tidak akan terancam, jika tidak, dia pasti sudah bersembunyi jauh sebelumnya. Berkat bantuan Li Qian, situasinya telah membaik secara signifikan. Meskipun mereka masih berjuang untuk bertahan, tampaknya tidak akan ada bahaya bagi nyawa mereka dalam jangka pendek. Ini tidak bisa terus seperti ini. Terjebak di antara pilihan yang sulit, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan merenung. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah mengalami beberapa luka. Lu Tianjiao, kekasih lama ini, memiliki kuku yang sangat panjang, tajam, dan cepat. Jika tidak hati-hati, Anda akan tergores darah jika tergores atau terbentur. Tepat saat Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir, cahaya putih susu tiba-tiba turun dari langit, menyelimuti kekasih lama Lu Tianjiao. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat mereka berdua takut, namun kemudian mereka sangat gembira, karena akhirnya ada yang datang menolong mereka. Li Qian melihat ke arah datangnya cahaya putih susu dan segera menyadari bahwa seekor kucing putih, seukuran anak sapi, telah muncul di atasnya pada suatu saat. Kucing putih memiliki 3 ekor dan sepasang sayap di punggungnya. Itu Samira, bentuk evolusi dari Domira. Cahaya putih susu yang lembut ini tiba-tiba keluar dari tubuh Samira. Ini adalah skill pemurnian. Dalam hal ini, tingkat kemahirannya tidak rendah, setidaknya di level master. Li Qian melihat skill yang digunakan Samira dan langsung menilai beberapa informasi. Saat cahaya pemurnian menyelimuti dirinya, cahaya merah aneh mulai memancar dari kekasih lama Lu Tianjiao. Ah! Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk menjerit dengan suara yang menyayat hati. Baik Li Qian maupun Lu Tianjiao merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar lolongan menyedihkan itu. Di tengah-tengah lolongan itu, sosok laba-laba itu tiba-tiba mulai membuat kerusuhan, dan tampaknya ia mencoba untuk memaksa keluar dari jangkauan keterampilan itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan jernih tiba-tiba terdengar, Yui Wei, tahan dia. Saat suara dingin itu terdengar, lingkaran cahaya ungu muncul pada sosok laba-laba. Munculnya lingkaran cahaya ungu membuat pergerakan manusia laba-laba terhenti tiba-tiba. Jelaslah bahwa dia telah dipenjara oleh keterampilan ini dan tidak bisa bergerak. Namun, dia terus berteriak kesakitan. Keterampilan, pemurnian, terus-menerus dilancarkan, mungkin untuk mengobati gejala anehnya. Begitu saja, sekitar 2 menit berlalu, dan situasi baru muncul. Tiba-tiba, seekor cacing berwarna merah darah, sebesar dan sepanjang sumpit, muncul secara menakutkan dari antara alisnya. Apa-apaan ini? Lu Tianjiao terkejut ketika melihat ini. Li Qian juga mengerutkan kening. Dia pun tidak mengenali benda aneh itu. Namun, satu hal yang pasti, benda ini adalah penyebab di balik insiden hari ini. Saat cacing daging aneh itu dipaksa keluar, kekasih lama, Lu Tianjiao pingsan setelah menjerit memilukan. Lu Tianjiao bereaksi cepat dan segera menghampiri untuk menangkap mantan kekasihnya, yang terjatuh, sementara Li Qian dengan canggung memalingkan kepalanya. Tak ada yang bisa dilakukan. Lu Tianjiao, kekasih lama ini, melilit tubuhnya seperti laba-laba raksasa. Bagaimana mungkin gaun tidur tipisnya mampu menahan siksaan seperti itu di malam musim panas? Gaun itu sudah robek menjadi potongan-potongan kain yang menggantung di tubuhnya, memperlihatkan bagian pribadinya yang luas. Setelah menolong cinta lamanya, Lu Tianjiao menemukan sebuah pil di tangannya, dan tanpa ragu, ia memberikan pil itu padanya. Setelah melakukan semua ini, tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah mantel, yang dia pakaikan pada cinta lamanya. Aku tahu beberapa keterampilan medis, aku bisa memeriksa kondisinya. Mengenakan mantelnya, Lu Tianjiao hendak membawa cinta lamanya ke klinik sekolah ketika suara dingin itu terdengar lagi. Li Qian melihat ke arah suara itu dan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari orang yang muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah seorang gadis salju yang sangat cantik, dengan telinga lancip, kulit dan rambut putih keperakan, memberikan orang-orang kesan kemurnian seperti bunga teratai salju dari pegunungan Tianshan. Meskipun aku pernah melihat beberapa gadis klan salju di alun-alun di luar pusat teleportasi saat pertama kali tiba di kota Sazu, gadis-gadis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis di depanku. Meskipun Li Qian menganggap dirinya memiliki temperamen dan ketenangan yang baik, dia tidak dapat menahan rasa sedikit gembira saat pertama kali melihatnya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Bahkan saat menghadapi gadis cantik dari ras lain, Lu Tianjiao tetap mempertahankan sikap seriusnya, dan berkata dengan rasa terima kasih di matanya. Gadis klan salju melirik Samira, yang tak jauh darinya. Samira langsung mengerti maksud Beastmaster-nya dan menggunakan kemampuan telekinesis-nya untuk mengendalikan gadis klan Gao Chang yang tak sadarkan diri agar melayang di depannya. Gadis suku salju itu mengulurkan tangannya dan mulai menyentuh gadis Gao Chang yang tak sadarkan diri. Cahaya redup berkelap-kelip di ujung jarinya. Cahaya bulan berkelap-kelip di ujung jarinya, kecerahannya tidak menentu, saat gadis klan salju dengan lembut menekan ujung jarinya ke dahi gadis klan Gao Chang. Waktu berlalu dengan lambat. Karena pertempuran tadi cukup ramai, semakin banyak siswa yang menyadari situasi di sini. Beberapa di antara mereka menjulurkan kepalanya dari balkon atau jendela, sementara yang lain dengan berani berjalan mendekat. Permisi, apakah ada yang bisa saya bantu? Permisi, apa yang terjadi di sini? Ya, tadi ada keributan besar di sini.
Bahkan orang sepertiku yang tidur nyenyak pun terbangun. Petik 2 petik 2. Para siswa berbisik-bisik di antara mereka sendiri, mendiskusikan masalah tersebut, dan beberapa bahkan bertanya langsung, menunjukkan kesediaan mereka untuk mengulurkan tangan membantu. Li Qian melirik sekelompok siswa yang berkumpul, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menjawab pertanyaan mereka. Ia terus memperhatikan situasi gadis klan salju. Sekitar 3 menit kemudian, gadis suku salju menarik kembali jari-jarinya, dan Li Qian memperhatikan bahwa dahi gadis suku Gaochang, yang awalnya berlubang berdarah, kini telah kembali ke penampilan mulus aslinya. Li Qian sedikit terkejut saat melihat ini. Hal terpenting tentang kemampuan penyembuhan yang mengerikan seperti itu adalah ia dapat menyembuhkan orang lain, bukan hanya menyembuhkan dirinya sendiri seperti Lu Tianjiao. Kemampuan dan bakat seperti itu sungguh langka. Oleh karena itu, meskipun terkejut, Li Qian diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada banyak orang berbakat di dunia ini, dan ia tidak boleh berpuas diri hanya karena telah meraih kesuksesan. Gadis suku salju melirik Samira lagi, dan Samira menggunakan kemampuan telekinesisnya sekali lagi untuk memindahkan gadis suku Gaochang ke depan Lu Tianjiao. Lu Tianjiao tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengulurkan tangan dan memeluk kekasih lamanya. Setelah mengembalikan gadis Gaochang kepada Lu Tianjiao, gadis Sui akhirnya berbicara, kondisinya telah stabil. Meskipun ia mengalami berbagai tingkat kerusakan di berbagai bagian tubuhnya akibat cacing darah aneh ini, untungnya tidak ada luka fatal. Jadi, ia seharusnya bisa pulih setelah beristirahat sejenak. Meskipun Li Qian sudah bisa menebak, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang ketika mendengar kata-kata ini dari gadis klan salju. Tidak apa-apa. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari itu, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa aku benar-benar hanya sial? Kenapa masalah selalu muncul kemanapun aku pergi? Bahkan di tempat yang secara teoritis paling kecil kemungkinannya terjadi masalah, kampus Universitas Beastmaster, hal seperti itu benar-benar terjadi. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang campur aduk, Li Qian berjalan mendekat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, teman sekelas. Bolehkah aku bertanya namamu, teman sekelas? Setelah mengucapkan terima kasih, ia melanjutkan, mungkin merasa pertanyaannya agak mendadak dan mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Li Qian menambahkan, juga, apakah kau tahu sesuatu tentang ini? Layang-layang salju. Gadis klan salju itu tidak mempermasalahkan pertanyaan Li Qian, dan kedua alisnya yang seputih daun willow sedikit berkerut. Soal benda apa ini, aku juga tidak tahu. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan cacing merah darah yang menakutkan itu, diselimuti oleh lingkaran cahaya, kekuatan psikis, melayang di depannya. Cacing daging itu tergeletak tak bergerak dalam lingkaran cahaya, seolah-olah telah kehilangan seluruh nyawanya. Apa ini? Li Qian juga melihat cacing daging yang tidak bergerak dan menatap Sui Yuan dengan bingung. Sui Yuan menggelengkan kepalanya. Ia mati setelah dipaksa keluar dari tubuh siswa ini. Hal semacam ini aneh dan jahat, jadi wajar saja kalau kita tidak menyadarinya. Tapi aku yakin guru-guru di sekolah pasti menyadarinya, lanjut gadis klan salju itu. Mendengar ini, Li Qian mengangguk setuju. Minggir, ada apa ini? Tepat saat Li Qian dan Sui Yuan sedang berbicara, suara seorang pria parubaya terdengar dari kejauhan. Guru Su, Guru Su. Kemunculan lelaki parubaya itu langsung menarik perhatian beberapa siswa di sekitarnya. Mereka mundur ke kedua sisi dan memberi jalan, dan Guru Su segera melangkah maju. Pada saat ini, wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Tidak ada jalan lain. Setiap siswa yang tinggal di Xianya Garden adalah kaum elit, seorang jenius yang dipilih dari ratusan siswa. Kita tidak mampu menanggung kecelakaan apapun. Ketika Li Qian melihat seorang guru bergegas mendekat, ia menghela napas lega. Ia berjalan mendekat dan menatap Guru Su, yang sedang dibicarakan para siswa. Guru Su, ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya akan menceritakannya nanti. Mari kita bawa siswa ini ke dokter dulu. Bab 273. Guru Su tahu betul bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk menjelaskan, dengan begitu banyak orang berbicara sekaligus, dan merawat yang terluka adalah prioritas utama. Gadis yang terluka itu tampak telah menerima perawatan, tetapi menurutnya, perawatan ini paling-paling hanya solusi sementara untuk masalah yang dialaminya saat ini. Untuk menerima perawatan yang lebih baik dan memastikan keselamatan orang lain, penting untuk segera pergi ke ruang medis sesegera mungkin. Lagi pula, selain gadis yang terluka, Li Qian dan Lu Tianjiao sama-sama terluka dan butuh perawatan, jadi memang bukan saat yang tepat untuk membicarakan bisnis. Bubar, masalah sudah selesai. Sudah larut malam, semua siswa harus kembali dan beristirahat, jangan berkumpul di sini lagi. Mendengar kata-kata Li Qian, Guru Su langsung mengerti maksudnya dan mengikuti instruksinya untuk membuat pengaturan lebih lanjut. Para siswa yang menonton di dekatnya mendengar apa yang dikatakan Guru Su, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera pergi. Baik Li Qian maupun Guru Su agak tak berdaya menghadapi hal ini. Pada titik ini, mengusir mereka secara paksa jelas tidak pantas. Lagi pula, kecintaan menonton pertunjukan adalah ciri khas masyarakat Dongxia, dan bahkan 8 mahasiswa terbaik, yang dipilih dari ratusan, pun tak luput dari hal ini. Melihat hal itu, Guru Su tidak ragu-ragu dan langsung memanggil salah satu hewan peliharaannya, yaitu robot mobil. Saat lingkaran pemanggilan menyala, sebuah sedan sederhana tiba-tiba muncul dari udara. Guru Su melambaikan tangan, dan mobil itu otomatis melaju ke arah mereka.
Masuk ke mobil. Setelah memberi perintah, dia tidak membuang waktu lagi dan memimpin jalan masuk ke mobil. Melihat ini, Li Qian tanpa ragu-ragu memanggil Lu Tianjiao yang sedang menggendong pria yang terluka itu, lalu mengikutinya masuk ke dalam mobil. Berdengung. Keempat orang itu masuk ke dalam mobil satu persatu, dan kemudian mesin mobil menderu hidup. Jelas, dalam situasi mendesak ini, Guru Su sedang mempersiapkan pengejaran mobil yang penuh kekerasan. Banyak siswa yang berpikiran sama, dan saat mereka diam-diam memberi jalan dan bersiap meninggalkan tempat kejadian, sesuatu yang mengejutkan terjadi selanjutnya. Semua orang tercengang, mobil itu tiba-tiba melesat maju, lalu berubah dan menyusun kembali dirinya. Setelah serangkaian bunyi klik dan gemerincing mekanis, sedan yang tampak sederhana itu langsung berubah menjadi pesawat kecil dan mengudara. Mampu beralih dengan begitu mulus antara mode mengemudi dan terbang, robot mobil Guru Su pasti setidaknya setingkat penguasa, kan? Seorang siswa mengamati transformasi dan reorganisasi mobil tersebut dan mengumpulkan beberapa informasi. Begitu dia mengatakan hal itu, murid lain di sebelahnya segera mengoreksinya, lebih percaya diri, hilangkan kata, itu pasti level overload, dan bahkan di antara level overload, levelnya seharusnya tidak rendah. Petik 2. Tepat saat para siswa berdiskusi di antara mereka sendiri, tak jauh dari sana, Sue Yuan, seorang gadis dari klan salju, bergumam pelan, Yui Wei, ayo pergi. Saat gumamannya memudar, sosoknya lenyap di antara kerumunan dalam sekejap mata. Baru setelah dia pergi beberapa murid menyadari, barusan, sepertinya gadis klan salju juga ikut bergerak. Seorang siswa mulai mendiskusikan masalah tersebut, dan siswa lain segera mengikutinya, tetapi pembicaraan semakin menyimpang dari topik. Dia sangat cantik, dia benar-benar dewi impianku. Sialan, nak, berhentilah berhayal. Kau takkan pernah bisa menyamai dewi sekaliber itu seumur hidupmu. Apakah saya bisa menyusulnya atau tidak, itu satu hal, tetapi itu tidak menghentikan saya untuk tetap menjadi pengagumnya. Pengagum yang mana? Menurutku, dia cuma orang bodoh. Petik 2. Hari sudah cukup larut, dan sebagian besar siswa belum benar-benar melihat kegembiraan itu, jadi setelah Li Qian dan kelompoknya pergi, para siswa secara bertahap bubar dan kembali ke asrama masing-masing. Para siswa kembali satu demi satu, dan tak seorang pun menyadari bahwa di paviliun di tengah danau tak jauh dari sana, seseorang telah berdiri dengan tenang selama beberapa waktu. Sosok itu tertutupi kegelapan malam, wajahnya tak terlihat. Ia berdiri di sana, bibirnya bergerak-gerak, bergumam pelan, "Senior, kenapa kau tidak turun tangan tadi?" Begitu dia selesai berbicara, beberapa gelembung tiba-tiba muncul di danau di luar paviliun, dan suara agak serak terdengar. Suara serak itu bukanlah suara sungguhan, melainkan koneksi telepati yang bergema di benak sosok itu. Kita di sekolah, tidak akan terjadi hal buruk. Ini kesempatan langka untuk melatih mereka. Sosok itu mengangguk pelan setelah mendengar ini, tetapi tetap menambahkan pengingat terakhir, saya yakin Anda cerdas dan percaya diri, tetapi anak laki-laki itu, Lu Ming, adalah putra Lu Sheng. Saya harap Anda dapat mengawasinya lebih ketat. Suara serak itu berhenti sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata dengan sedikit emosi, putranya, dilihat dari kepribadiannya, cukup mirip. Jangan khawatir, sebagai rekan seperjuangannya yang berjuang bersamanya, dan sebagai putranya yang yatim piatu, aku akan menjaganya dengan baik. Dengan suara serak dan sedikit rasa nostalgia, ia berkata, tanpa dia, aku mungkin takkan bisa kembali, dan takkan sempat menikmati masa pensiunku. Senior, tolong jangan bilang begitu. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu bahkan mungkin bisa maju lebih jauh, kata sosok itu dengan cemas. Sazu berkata sambil tersenyum getir, melangkah lebih jauh. Hehe. Aku akan puas selama aku masih bisa bertahan hidup dan, dengan bantuan tubuh sahabat lamaku, menatap secercah harapan sedikit lebih lama. Kedua suara itu bertukar beberapa patah kata tanpa disadari. Setelah beberapa saat, sosok itu sampai pada intinya, ngomong-ngomong, sudahkah kau menemukan dalang di balik semua ini? Suara serak itu merenung sejenak, lalu menjawab, ada energi jahat, cepat berlalu, dan sangat halus. Saya hanya bisa menentukan arahnya secara umum. Di mana kamu? Tanya sosok itu segera setelah mendengar ini. Dia datang ke sini saat ini untuk menyelidiki dalang sebenarnya di balik segalanya. Itu tepat di taman sianya. Suara serak terdengar, sama seriusnya, dilihat dari energinya, murid iblis darah yang bersembunyi di balik bayangan seharusnya tidak terlalu kuat. Namun, metode penyembunyiannya sangat canggih. Bahkan aku hanya bisa mendeteksi beberapa jejak samar-samar. Mendengar ini, sosok itu melirik ke arah taman sianya dengan serius, kalau begitu, menemukannya bukanlah tugas yang mudah. Begitu kata-kata itu terucap, sosok itu lenyap dalam sekejap mata. Paviliun di tengah danau kosong, seolah tak pernah ada apa-apa di sana. Hanya sesekali beberapa gelembung muncul ke permukaan danau. Bab 274. Di dalam rumah sakit Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah beberapa perawatan sederhana, kondisi Li Qian telah membaik secara signifikan. Itu tidak akan mempengaruhi latihan militer lusa. Adapun Lu Tianjiao, karena kemampuan penyembuhan dirinya yang luar biasa, luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh ketika ia tiba di rumah sakit. Saya memperkirakan dia akan pulih sepenuhnya paling lambat besok malam. Dokter, bagaimana keadaan Mary? Li Qian bertanya kepada dokter wanita yang sedang membalutnya. Adapun Maria, dia adalah gadis dari suku Gaochang.
Nama aslinya adalah Mary Galloway. Nama tersebut baru diketahui oleh dokter rumah sakit setelah menyelidiki aplikasi siswa tersebut. Lu Tianjiao, mantan pacarnya, tidak pernah ingat namanya. Dia baru menyadari apa yang terjadi setelah dokter yang merawatnya berbicara. Ya, namanya Mary. Mary Greta. Li Qian meliriknya dalam diam, lalu memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak mengenal orang itu. Dokter perempuan itu melirik Li Qian dan Lu Tianjiao secara terpisah, kalian berdua, dan dia. Teman sekelas. Li Qian mengucapkan dua kata dengan santai. Setelah berkata demikian, dia melirik Lu Tianjiao di sebelahnya dengan pandangan aneh. Lu Tianjiao tersenyum canggung, kita juga teman sekelas. Kondisinya jauh lebih serius daripada Anda, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Dokter wanita itu menatap Lu Tianjiao dengan penuh arti sejenak sebelum menjelaskan situasinya. Baguslah nyawamu tidak dalam bahaya, kata Li Qian sambil diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia telah menerima hasil dari Sui Yuan, Li Qian merasa jauh lebih tenang dengan jawaban pasti dari dokter. Setelah memberitahu Mary sebentar tentang kondisinya, dokter mempersilakan mereka berdua pergi. Keduanya pergi ke ruang tunggu sebelah, tempat Guru Su sudah menunggu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Guru Su. Li Qian menunjuk Lu Tianjiao yang duduk di sebelahnya, biarkan dia bicara, dia lebih tahu. Beginilah yang terjadi. Lu Tianjiao tidak menyembunyikan apapun dan menghabiskan sekitar 5 menit menceritakan apa yang telah terjadi. Masalahnya cukup sederhana. Orang ini sama sekali tidak bersalah. Dia sedang tidur nyenyak di asramanya ketika tiba-tiba diserang. Dia tidak tahu lebih banyak dari Li Qian. Setelah Lu Tianjiao selesai berbicara, Guru Su tiba-tiba berkata, setahu saya, asramanya ada di gedung 4, dan asrama Anda ada di gedung 3. Setelah kejadian itu, dia tidak menyerang asrama-asrama di sekitarnya, melainkan langsung menyerang Anda. Guru, apa maksudmu? Lu Tianjiao merasa kesal, menyadari makna tersembunyi di balik kata-kata Guru Su. Apa artinya? Mungkinkah saya ada hubungannya dengan penyebab Maria menjadi seperti ini? Lu Tianjiao tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Lu Ming, saya tidak sedang menyelidiki kasus. Harap tenang. Saya hanya menanyakan pertanyaan rutin, kata Guru Su cepat-cepat untuk meredakan ketegangan. Jadi, apa hubunganmu dengannya? Bibir Lu Tianjiao bergerak-gerak. Li Qian segera menjawab, mantan pacar. Lu Tianjiao memutar matanya ke arah Li Qian. Siapa yang menyuruhmu bersikap begitu proaktif? Meski mengeluh, dia tidak membantahnya. Hal ini dapat dianggap sebagai pengakuan atas suatu masalah. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar setengah jam, sampai Lu Tianjiao menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran dan kemarahan, dan pada saat itulah pemeriksaan berakhir. Penyelidikan ini, meskipun tidak sepenuhnya tidak berguna, hampir seluruhnya tidak efektif. Tapi itu wajar, karena menurut Lu Tianjiao, mereka sudah putus lebih dari 2 tahun, apa yang mungkin dia ketahui. Setelah semua keributan itu, Li Qian kembali ke asramanya hampir pukul 3 pagi. Ia berbaring di tempat tidur dan merenung. Apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Sebenarnya bukan hanya Guru Su saja, tetapi bahkan dia ingin bertanya mengapa Mary tidak menyerang murid-murid di sekitarnya, tetapi malah langsung menyerang Lu Tianjiao. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa yang terakhir juga sama tidak tahunya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Li Qian, kamu sudah tidur. Saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Suara yang datang dari ruang tamu itu berasal dari Lu Tianjiao. Orang ini, entah apa yang merasukinya, dia tidak menginap di hotel kampus yang disediakan pihak sekolah, tapi bersikeras datang ke sini. Sedangkan asramanya sendiri, sekarang praktis sudah menjadi reruntuhan, sama sekali tidak dapat dihuni. Li Qian menjawab dengan lemah, belum tidur. Tentang apa yang terjadi hari ini? Dia ragu-ragu, lalu berhenti. Kita bicarakan ini besok saja, Li Qian cepat-cepat menyela, tidak ingin mengobrol dengannya lagi. Kalau kita ngobrol terus kayak gini, fajar sudah di depan mata. Mengabaikan interupsi Li Qian, Lu Tianjiao melanjutkan, masalah hari ini tidak sederhana. Kau lihat itu. Tadi, waktu kita bahas cacing merah darah yang aneh, ekspresi Guru Su langsung berubah drastis. Li Qian tidak menjawab. Lu Tianjiao melanjutkan, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang terlibat. Benarkah? Aku tidak melihatnya dengan jelas, kata Li Qian santai. Jelas sekali, apa kau yakin tidak melihatnya? Lu Tianjiao merasa agak tidak percaya. Li Qian berkata dengan penuh arti, aku melihatnya, tapi aku juga tidak melihatnya. Saat Lu Tianjiao kebingungan, Li Qian menambahkan, kalau begitu coba tebak mengapa dia tidak memberi tahu kita. Kata-katanya membungkam Lu Tianjiao. Guru Su jelas mengetahui sesuatu, jadi mengapa dia tidak mengungkapkan apapun tentang itu. Tujuannya sebenarnya sangat sederhana, Li Qian mengetahuinya, dan Lu Tianjiao telah menebaknya. Itulah sebabnya dia terdiam saat ini. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, meskipun Anda mengetahui beberapa hal tersebut mungkin bukan hal yang baik. Rasa ingin tahu membunuh kucing. Ruang tamu menjadi sunyi. Tepat ketika Li Qian mengira Lu Tianjiao sudah tidur, suaranya terdengar lagi. Ngomong-ngomong, kamu sempat menanyakan nama gadis klan salju itu hari ini. Kamu nggak mikirin itu, kan? Suara Lu Tianjiao yang tiba-tiba membuat bibir Li Qian berkedut tanpa sadar.
Orang ini, setelah krisis berakhir, kembali ke kebiasaannya yang tidak serius. Li Qian tidak menanggapi dan mencoba untuk tertidur. Di ruang tamu, Lu Tianjiao mulai membujuknya dengan sungguh-sungguh, biar ku beritahu, aku kenal gadis itu, atau lebih tepatnya, aku pernah mendengar tentangnya. Kalian berdua tidak mungkin. Dia adalah putri dari kepala keluarga klan salju kota salju saat ini, dan dipuji sebagai jenius paling mengerikan di klan salju dalam 100 tahun terakhir. Wus wus wus. Lu Tianjiao semakin bersemangat saat berbicara, tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar dengkuran lembut dari dalam ruangan. Mendengar dengkurannya, suaranya tiba-tiba terhenti. Tampaknya semua nasihatnya yang sungguh-sungguh sia-sia. Orang ini, ia tersenyum getir dan tak berdaya, tetapi juga merasa agak lega. Sepertinya Li Qian tidak tertarik pada putri klan salju yang sombong itu. Lagi pula, dia tahu sesuatu tentang putri kebanggaan klan salju itu. Latar belakangnya agak rumit, dan dia adalah seseorang yang benar-benar tidak bisa ditangani oleh Li Qian. Setidaknya itulah yang dipikirkan Lu Tianjiao. Bab 275. Makanlah. Pagi harinya, Li Qian bangun sedikit lebih awal daripada Lu Tianjiao. Ia berjalan-jalan di sekitar sekolah, makan sesuatu, dan membawakan beberapa untuk Lu Tianjiao juga. Lu Tianjiao sedang menggosok giginya, dan suaranya agak teredam. Terima kasih, apa yang kamu beli? Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku hanya membeli beberapa bakpao dan stik goreng. Li Qian melirik Lu Tianjiao di kamar mandi. Rasanya enak. Beberapa menit kemudian, Lu Tianjiao keluar dari kamar mandi setelah mandi. Sebelum sempat membilas busa di mulutnya, ia mengambil roti kukus dan memasukkannya ke dalam mulut. Bukankah kamu ahli dalam menjinakkan binatang buas di Sasu? Kata Li Qian sambil tersenyum. Pagi-pagi sekali, saya susah bangun, dan jarang sarapan. Biasanya, saya hanya ambil susu dan roti untuk mengganjal perut. Lu Tianjiao duduk santai di sofa dan menyantap sarapannya tanpa beban, menganggap tempat itu seperti asramanya sendiri. Li Qian menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mengabaikannya, dan mengenakan kacamata VR untuk memasuki jaringan kampus. Sistem perkuliahan untuk semester baru sudah dibuka. Jangan lupa pilih mata kuliahmu, Li Qian mengingatkannya sambil melihat-lihat mata kuliah menggunakan kacamata VR. Termasuk latihan militer, masih ada waktu lebih dari seminggu lagi, tidak perlu terburu-buru. Lu Tianjiao tidak terlalu khawatir. Jangan gegabah. Nanti, semua hidangan populer akan penuh, dan tak akan ada lagi yang tersisa untukmu. Li Qian mengerucutkan bibirnya. Lu Tianjiao makan dengan lahap, sambil makan ia berkata, tidak apa-apa, kami para pelajar yang tinggal di Taman Sianya memang berbeda dengan pelajar lainnya. Perkataannya menggelitik keingintahuan Li Qian, apa bedanya? Mata kuliah apapun yang berhubungan dengan jurusan kami bisa dipilih, terlepas dari penuh atau tidaknya mahasiswa, kata Lu Tianjiao. Benarkah? Li Qian bertanya dengan ragu. Dia segera menggulir halaman pilihan di kacamata VR dan dengan cepat menemukan kursus yang menarik minatnya. Sayangnya, kursus tersebut sudah penuh, dan tombol pilihan di dalamnya semuanya berwarna abu-abu. Li Qian mengetuk tombol pilihan abu-abu melalui kacamata VR-nya, dan pesan pop-up mengejutkannya. Mahasiswa baru Li Qian, kamu telah memilih mata kuliah, penelitian evolusioner pada hewan peliharaan gen yang tidak stabil, apakah kamu yakin? Benar-benar ada pilihan. Li Qian terkejut ketika melihat notifikasi pop-up, tetapi raut wajahnya tampak gembira. Bukan hanya Universitas Penjinak Binatang Sasu. Faktanya, semua universitas penjinak binatang memperlakukan mahasiswa jenius seperti kami dengan hak istimewa khusus, dan pemilihan mata kuliah hanyalah sebagian kecil darinya. Lu Tianjiao berkata hal itu tidak penting, tetapi menurut Li Qian, bisa bebas memilih mata kuliah yang disukainya sudah merupakan keuntungan yang sangat menarik. Setelah memilih mata kuliah, penelitian evolusi pada hewan peliharaan gen tak stabil, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu dan segera kembali ke halaman utama halaman pemilihan untuk memeriksa aturan kredit. Butuh waktu sekitar 10 menit bagi Li Qian untuk menelusuri semua aturan kredit Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah meneliti materi-materi itu, dia tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Secara keseluruhan, aturan kredit, atau aturan pembelajaran, Universitas Penjinak Binatang Sasu cukup terbuka dan tidak kaku. Pertama, tidak ada batasan dalam pemilihan mata kuliah. Mata kuliah apapun yang terkait dengan jurusan, atau bahkan yang tidak terkait dengan jurusan, dapat dipilih. Kedua, Anda dapat lulus dengan mengumpulkan SKS setiap semester, asalkan Anda memperoleh SKS yang cukup. Kredit diperoleh melalui ujian akhir, kompetisi akhir, atau presentasi akhir, tergantung pada jurusannya. Terakhir, ada kelulusan. Selama Anda mendapatkan SKS yang cukup, Anda bisa lulus. Program ini berlangsung selama 4 tahun, dan Anda bisa mendaftar untuk lulus lebih awal jika memenuhi persyaratan SKS. Demikian pula, jika Anda tidak mendapatkan SKS yang cukup, bukan tidak mungkin untuk lulus dalam 5 atau 6 tahun. Sedangkan untuk skor kinerja harian, hanya sekitar 30%. Dengan kata lain, meskipun Anda tidak menghadiri satu kelas pun pada hari biasa, Anda masih dapat memperoleh kredit untuk suatu kursus selama Anda lulus ujian akhir. Klausul inilah yang paling memuaskan Li Qian, ia dapat dengan bebas mengatur waktu kelasnya dan juga memilih untuk mempelajari beberapa mata kuliah sendiri. Tanpa ragu, ia langsung membuka semua jadwal kuliah selama 4 tahun kuliahnya.
Mata kuliah seperti pembiakan dasar, teori evolusi, farmakologi, dan psikologi hewan peliharaan ditampilkan dalam deretan yang memukau. Melihat kursus-kursus ini, sebuah ide gila muncul di benak Li Qian. Menurut peraturan sekolah, siswa harus menyelesaikan 100 SKS pada tahun pertama, 150 SKS pada tahun kedua, 200 SKS pada tahun ketiga, dan 150 SKS pada tahun keempat. Dengan kata lain, siswa harus menyelesaikan 600 SKS selama 4 tahun di universitas agar dapat lulus dengan sukses. Setelah merenung sejenak, Li Qian berhenti ragu-ragu dan bertindak tegas, mulai membuat pilihan. Seiring ia memilih setiap mata kuliah, jumlah SKS yang ia kumpulkan pun bertambah. Akhirnya, setelah menyelesaikan pilihannya, Li Qian terkejut mengetahui bahwa ia harus mengumpulkan 350 SKS untuk tahun pertama kuliahnya. Jika tren ini berlanjut, ia akan dapat menyelesaikan semua kredit yang dibutuhkan selama 4 tahun di universitas dalam waktu paling lama 2 tahun. Jika ini benar-benar dapat dicapai, ini tidak diragukan lagi akan menjadi rekor yang menakjubkan. Apakah kamu sudah memilih mata kuliahmu? Melihat Li Qian duduk diam di kursi santai di balkon, Lu Tianjiao bertanya. Kita hampir selesai memilih. Kita hanya perlu mempertimbangkannya lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Jawab Li Qian santai, terpotong dari lamunannya. Berapa kredit yang kamu pilih? Tanya Lu Tianjiao, sedikit ketertarikan muncul di wajahnya setelah mendengar jawaban Li Qian. Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan tanpa sadar berkata, 350 poin. Begitu dia mengatakan hal itu, ruangan menjadi hening. 350 menit. Lu Tianjiao hampir mengira dirinya berhalusinasi. Meskipun ia menganggap dirinya sangat berbakat dan luar biasa, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia satu di antara 1000, apalagi satu di antara 10.000. Meski begitu, ia hanya berencana mengambil sekitar 200 SKS di tahun pertama kuliahnya. Apa arti skor 350? Sepertinya Li Qian akan lulus di tahun keduanya. Pada saat ini, Lu Tianjiao, yang selalu menganggap dirinya luar biasa, menatap Li Qian dengan ekspresi agak rumit. Setelah memilih mata kuliah, Li Qian mengalihkan pembicaraan sedikit kembali ke topik, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai asrama di sebelahmu diperbaiki sepenuhnya. Mendengar ini, Lu Tianjiao berkata dengan agak tidak senang, apa, kamu mulai tidak menyukaiku? Bukannya aku tidak menyukaimu, tapi karena ada kamu di dekatku, aku tidak akan berani membawa perempuan manapun ke asrama lagi, Li Qian mengarang dengan santai. Namun, yang mengejutkannya, ucapannya yang santai membuat Lu Tianjiao memikirkan lebih banyak hal lagi. Sial, kau tidak masih terobsesi dengan Sue Yuan dari klan salju, kan? Bab 276. Baiklah, aku siap kapanpun kamu senggang. Sore harinya, Fatian menelepon dan mengusulkan untuk bertemu, dan Li Qian langsung menyetujuinya. Secara kebetulan, tempat yang dipilih adalah kantin pertama, karena letaknya paling dekat dengan asrama dan merupakan tempat yang paling nyaman untuk berkumpul. Tidak berencana mengajakku? Tanya Lu Tianjiao, tanpa malu-malu mendekati Li Qian ketika dia melihat Li Qian mengadakan pesta makan malam itu. Apakah kau seperti ini? Tanya Li Qian retoris, membuat pria itu terdiam. Meskipun kemampuan pemulihannya luar biasa, cedera yang relatif serius tidak sembuh secepat itu. Saat ini, ia masih dibalut banyak perban. Keluar di saat seperti ini pasti akan membuatmu menjadi anak paling keren di seluruh sekolah dan menarik perhatian banyak siswa. Li Qian, di sisi lain, hanya mengalami luka ringan, dan begitu dia mengenakan pakaiannya, lukanya hampir tidak terlihat. Kalau begitu, ingatlah untuk membawakanku makanan. Lu Tianjiao menatap Li Qian yang sedang bangkit dari sofa dan bersiap pergi, dengan sedikit rasa iri. Li Qian bercanda, jangan khawatir, kami akan pesan lagi. Kamu akan dapat banyak sisa makanan. Mendengar ini, Lu Tianjiao langsung mengacungkan jari tengah padanya, kita putus. Setelah bertukar beberapa kata-kata lucu, Li Qian keluar. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sedang beradaptasi dengan lingkungan baru? Begitu Li Qian tiba di kantin pertama, ia melihat Fatian. Mustahil untuk tidak melihatnya. Dengan ukuran tubuhnya, ia bagaikan tembok. Tidak apa-apa, aku dan teman sekamarku cukup akrab, kata Fatian sambil tersenyum. Kurasa dia orang yang lucu. Cukup supel. Hahaha. Li Qian hampir saja mengatakannya, dan terkekeh canggung. Fatian menatap Li Qian dengan tatapan agak kesal, tatapan yang membuat Li Qian ingin mundur. Ada dua wanita cantik di sini. Saat itu, dua sosok memukau perlahan mendekat dari jarak tak jauh, dan Li Qian langsung mengganti topik pembicaraan. Lihatlah cara mereka berjalan berdampingan, mereka tampak seperti saudara perempuan. Kata Fatian, agak bingung. Mereka adalah teman sekelas dan sahabat, kata Li Qian tanpa sadar. Itu dulu, kata Fatian dengan santai. Mendengar ini, Li Qian langsung menyadari sesuatu dan terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Pendek kata, semuanya baik-baik saja seperti sekarang, terlepas dari apakah mereka hanya bersikap sopan di permukaan tetapi sebenarnya teman palsu. Kalian mau makan apa? Kedua wanita itu berjalan perlahan, dan Li Qian melangkah beberapa langkah untuk menyapa mereka sebelum bertanya. Ayo pergi ke kafetaria utama, usul Li Lanying setelah melirik kafetaria pertama. Mendengar hal itu, Fatian berkata dengan sedikit menyesal, bukankah sebaiknya kita makan sesuatu yang enak untuk kumpul-kumpul kita?
Saya sudah bertanya tentang kantin pertama. Selain kantin-kantin besar di lantai 1, 2, dan 3, ada juga pusat jajanan bawah tanah. Kalian pasti sudah dengar kalau makanan di kantin utama kafetaria pertama lumayan enak. Kami bertiga berasal dari tempat yang sama, dan hari ini pertama kalinya kami makan bersama di kampus, jadi lebih berkesan kalau makan di kantin utama, kata Tu Jiao Jiao. Dengan kedua wanita itu sepakat, Liqian dan Fatian tahu bahwa pendapat mereka sendiri tidak lagi penting, jadi mereka berhenti bersikeras pada pandangan mereka sendiri dan mengikuti arus. Karena siswa baru datang secara bertahap, dan beberapa siswa senior masih tinggal, kafetaria sebenarnya buka sepanjang liburan musim panas. Saat ketiganya masuk, kafetaria sudah sepi pengunjung. Sama seperti ketika saya pertama kali tiba di kota Sazu, ada beberapa pelajar dari kelompok etnis lain di kafetaria. Kelompok mahasiswa terbesar tentu saja berasal dari suku Gaochang, hampir sama banyaknya dengan suku Xia. Selain itu, meskipun jumlah mahasiswa dari suku Wuxi dan Sue sangat sedikit, beberapa mahasiswa sesekali terlihat. Tunggu di sini, aku mau ke lantai 3 untuk isi ulang saldo. Setelah menemukan tempat duduk, Liqian langsung mengeluarkan kartu mahasiswanya yang dia gunakan saat mendaftar dan melambaikannya. Kartu pelajar yang baru saja kudapatkan jelas kosong. Tadi, Liqian melihat di pintu masuk ada loket layanan di lantai 3 tempat kita bisa isi ulang kartu. Aku ikut denganmu. Waktunya pas, aku juga perlu isi ulang kartuku. Mendengar itu, Li Lanying pun mengeluarkan kartu mahasiswanya. Kalau begitu aku juga. Tu Jiao Jiao mengikutinya dan mengeluarkan kartu pelajarnya juga. Bibir An Pangzi berkedut, dan ia hendak melakukan hal yang sama ketika Li Lanying melirik dan berkata, kalau begitu aku akan menyusahkan An Junji untuk mengawasi meja sebentar. Sebenarnya, tidak banyak orang yang makan di kafetaria malam ini, dan tidak akan ada yang datang untuk memesan meja. Kalaupun ada meja yang dipesan, itu tidak masalah, masih banyak meja lain yang tersedia. Akan tetapi, karena Li Lanying sudah berkata demikian, Fatian tidak dapat membantahnya dan hanya bisa bersenandung tak berdaya sebagai tanda setuju. Kemudian, saat menyaksikan tanpa daya saat Liqian meninggalkan aula kafetaria dikelilingi oleh dua wanita cantik, dia tidak dapat menahan perasaan cemburu. Tak lama kemudian, ketiganya kembali dan pergi mencari makan bersama. An Pangzi tetap sendirian, tampak canggung di lingkungan sekitar. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil sumpitnya dan menggambar lingkaran di atas meja. Tak lama kemudian, mereka bertiga datang membawa 3 piring. 2 piring berisi hidangan, kebanyakan hidangan yang kurang dikenal, mungkin makanan khas daerah. Piring lainnya berisi 4 mangkuk nasi. Fatian benar-benar lapar. Ia mengambil semangkuk nasi dan mulai melahapnya tanpa ragu. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah sakit hatinya, dan ia bersiap untuk mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi nafsu makan. Harus dikatakan bahwa kantin pertama Universitas Penjinak Binatang Sazu benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan Liqian dan 2 rekannya dari Provinsi Jiangnan menganggap makanannya cukup enak. Hah, ada yang berbeda. Saat itu, Li Lanying menyadari sesuatu yang tidak biasa dan mengeluarkan suara bingung. Ada apa? Tanya Liqian. Hidangan ini tampaknya agak tidak biasa, Li Lanying terus mengunyah beberapa gigitan lagi, lalu mengerutkan kening dan mulai merenung. Liqian tersenyum tipis, tahu apa yang dipikirkannya, dan dengan santai menjelaskan, makanan di ketiga kantin sekolah, terutama kantin besar, sebenarnya mengandung sedikit bahan-bahan yang luar biasa. Mengonsumsinya secara teratur bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran fisik. Aku mengerti. Mendengar ini, mereka bertiga tampak tercerahkan. Sebenarnya, Liqian tidak mengetahui informasi ini sebelumnya. Lu Tianjiao lah yang memberitahunya. Namun, karena jumlah bahan luar biasa yang digunakan sangat sedikit, kebanyakan orang tidak dapat merasakan perbedaannya, dan hanya sejumlah kecil siswa yang sangat peka terhadap energi yang dapat mendeteksi beberapa petunjuk. Liqian tidak menyangka bahwa persepsi Li Lanying begitu mengerikan. Setelah mengetahui bahwa makan lebih banyak dapat meningkatkan kebugaran fisik, Fatian menjadi semakin tak terkendali, makan sepuasnya. 1 mangkuk saja tidak cukup, jadi ia pergi mencari makanan gratis lagi. Pada akhirnya, jumlah makanan yang dimakannya mungkin setara dengan jumlah makanan yang dimakan Liqian dan kedua orang lainnya. Dia menghabiskan sedikitnya setengah dari hidangan tersebut. Setelah makan, Liqian pergi mengambil porsi lainnya dan membungkusnya agar Lu Tianjiao dapat membawanya kembali. Melihat ini, Fatian sedikit bingung, jadi Liqian segera menjelaskan situasinya. Tentu saja, dia tidak bercerita terlalu rinci, dia hanya mengatakan bahwa tetangganya sedang mengalami masalah dan tidak bisa keluar, jadi dia membawakannya makanan. Bab 277. Keesokan harinya, setelah berganti ke seragam yang disediakan, Liqian, seperti siswa lainnya di Taman Sianya, pergi ke tempat latihan pertama untuk memulai upacara. Setelah diajak berkeliling sekolah oleh Lu Tianjiao, Liqian memperoleh sedikit pemahaman tentang Universitas Penjinak Binatang Sazu, setidaknya mengetahui cara menuju ke tempat pelatihan pertama. Banyak sekali orangnya. Sesampainya di tempat latihan pertama, Liqian melihat sekeliling dan mendapati tempat latihan yang luas itu penuh sesak dengan orang. Ini adalah pertama kalinya Liqian secara langsung merasakan berapa banyak siswa yang berada di tahun yang sama dengannya. Tampaknya kesulitan untuk masuk ke 8 universitas terbaik itu relatif.
Melihat keseluruhan federasi, dengan begitu banyaknya pendaftar, tingkat penerimaan 8 universitas terbaik memang agak rendah, tetapi jika digabungkan, jumlahnya masih cukup besar. Karena mata kuliah universitas dipilih secara bebas oleh mahasiswa berdasarkan persyaratan kredit dan keadaan mereka sendiri, sebenarnya tidak ada konsep kelas di universitas. Tidak ada posisi seperti wali kelas, pengawas kelas, atau sekretaris cabang Liga Pemuda. Di seluruh sekolah, yang diorganisasikan oleh perguruan tinggi, satu-satunya staf selain instruktur kursus adalah konselor. Jumlah konselor mahasiswa ditentukan oleh jumlah mahasiswa. Untuk perguruan tinggi seperti PU College, yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, terdapat total 3 konselor mahasiswa. Pada saat ini, 3 konselor berdiri di depan kerumunan, masing-masing bertanggung jawab atas 2 baris, membimbing para siswa untuk berbaris dalam formasi. Li Qian melihat sekeliling dan memilih seorang konselor wanita parubaya yang tampak ramah, lalu bergabung dalam antrian yang dipimpinnya. Fakta bahwa konselor di 2 baris lainnya adalah seorang wanita muda yang cantik dan seorang pria muda yang tampan tentu saja menarik banyak mahasiswa baru, membuat baris mereka jauh lebih luas. Li Qian tidak memperhatikan dan, setelah memasuki antrian, mulai hanyut dalam pikirannya sendiri, merenungkan hal-hal lain. Bisikan-bisikan sesekali mengungkap sejumlah informasi tentang para konselor dalam 2 kolomnya. Konselor wanita parubaya itu bernama Guru Wu, tetapi nama pastinya tidak diketahui. Li Qian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, ia juga tidak memeriksa waktu. Ia hanya berdiri di sana bersama kerumunan. Ketika ia merasakan suasana di sekitarnya mereda, ia sedikit bingung. Ia mendongak dan terkejut mendapati sudah ada cukup banyak orang yang berdiri di peron. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan dan anggun yang berusia 50-an, dengan rambut hitam dan putih yang menambah penampilannya yang tua. Kalau saja orang ini masih muda, dia pastilah seorang yang tampan. Bahkan sekarang, memanggilnya pria setengah baya yang tampan, bukanlah suatu hal yang berlebihan. Pria tua yang tampan itu memberi isyarat dengan tangannya, memperlihatkan aura yang sangat kuat, dan seluruh lapangan latihan pertama menjadi sedikit sunyi karena tindakannya. Ia melangkah ke depan panggung, melirik ke arah sekelompok mahasiswa baru, lalu berbicara lantang ke mikrofon, "Para mahasiswa terkasih, para jenius terkasih, para pilar masyarakat terkasih, halo semuanya." Pria parubaya yang tampan itu berbicara dengan nada yang luar biasa dan tenang, "Terima kasih atas pilihan Anda semua untuk Universitas Penjinak Binatang Sasu. Universitas Penjinak Binatang Sasu bangga pada Anda, dan kami harap Anda juga akan bangga pada Universitas Penjinak Binatang Sasu dalam studi dan kehidupan Anda di masa depan. Perkenalkan, nama saya Park Ji-yong, dan saya adalah Kepala Sekolah Universitas Penjinak Binatang Sasu." Li Qian masih setengah tertidur ketika mendengar kata-kata paman tampan itu, tetapi setelah mendengar perkenalan dirinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan kemudian menunjukkan ekspresi kesadaran tiba-tiba. Jadi ternyata, Utua, yang dibicarakan oleh kawan Sun dan senior Li Sukuan adalah dia, Presiden Universitas Penjinak Binatang Sasu. Selanjutnya, Kepala Sekolah Park berbicara selama sekitar setengah jam, sebagian besar tentang sejarah dan kehormatan Universitas Sasu Yusou. Tentu saja, beliau juga menyampaikan rutinitas seperti biasa, yaitu memberikan pelajaran moral, pidato motivasi, dan basa-basi. Karena telah menjalani 2 kehidupan, Li Qian telah mendengar kata-kata semacam ini berkali-kali, sehingga ia hampir tertidur saat mendengarkannya. Setelah Kepala Sekolah Park selesai berbicara, beberapa pemimpin lainnya terus mengoceh selama sekitar 1 jam. Tepat ketika Li Qian mengira upacara pembukaan yang sia-sia itu akan segera berakhir, pihak sekolah tiba-tiba memberikan kejutan besar di saat-saat terakhir, yang langsung membangkitkan hasrat terdalam di hati semua siswa. Tiba-tiba, diiringi kicauan burung dan auman binatang, 2 ekor binatang peliharaan muncul di langit di atas lapangan latihan pertama yang terbuka. Yang satu adalah hewan peliharaan yang mirip burung, seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah tua. Begitu lepas landas, ia bagaikan matahari kecil, panasnya yang menyengat-menyengatmu. Li Qian mengenali hewan peliharaan ini. Dia pernah melihatnya di beberapa buku kuno. Phoenix api abadi, binatang peliharaan dengan potensi puncak di tingkat roh suci. Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri saat ia melihat Phoenix api abadi berputar-putar di udara. Phoenix api abadi ini bukanlah makhluk biasa. Potensi rasialnya hanya selangkah lagi untuk mencapai level legendaris. Jika seseorang mencurahkan seluruh upaya untuk memeliharanya, meskipun kemungkinannya sangat kecil, bukan tidak mungkin untuk menembus batas atas potensi rasialnya dan maju ke level legendaris. Tentu saja, begitu potensi mencapai tingkat ini, apalagi menembus batas potensi rasial, mengambil langkah maju yang kecil pun sangat sulit, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Ini berbeda dengan level Overlord atau bahkan level Emperor. Semakin tinggi potensi ras, semakin sulit untuk menembus belenggu. Padahal, pada level ini, sudah sangat sulit untuk merealisasikan seluruh potensi tanpa membuang sedikit pun potensi itu. Di atas tempat latihan pertama, di arah lain, seekor binatang buas lain mengaum. Ia seekor singa agung dengan pola awan ungu merah di sekujur tubuhnya. Singa awan api guntur. Mirip dengan unding Fire Phoenix, potensi rasialnya juga mengerikan, mencapai Saint Spirit tingkat ke-8 yang menakjubkan, hanya sedikit lebih rendah dari yang pertama. Di atas lapangan latihan pertama, suara teriakan burung Phoenix dan auman singa bergema, membuat para mahasiswa baru di bawah tercengang dan tak bisa berkata-kata.
Kebanyakan siswa bahkan tidak mengenali kedua binatang itu, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk merasakan betapa mengerikan dan kuatnya kedua binatang itu. Lagi pula, tidak masalah jika mereka tidak saling kenal. Seseorang pasti akan menjelaskannya. Seperti yang diprediksi Li Qian, tak lama kemudian, sebuah siaran terdengar di tempat latihan pertama. Para siswa yang terhormat, jangan panik. Mereka adalah binatang penjaga Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kami, Phoenix Api Abadi dan Singa Awan Api Petir. Keduanya adalah binatang peliharaan tingkat Sein dan telah memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan kita. Siaran itu langsung mengundang keterkejutan dari penonton. Bagi sebagian besar siswa, hewan peliharaan tingkat Sein adalah sesuatu yang hanya dapat diimpikan tetapi tidak pernah tercapai. Jika seseorang dapat mengontrak binatang peliharaan dengan potensi seperti itu dalam hidupnya, itu akan cukup untuk mendorong mereka ke puncak dan memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik sejati. Li Qian melirik Unding Fire Phoenix dan Thunder Flame Cloud Lion di udara dan langsung mengerti tujuan sekolah melakukan hal itu. Tujuannya hanyalah untuk memotivasi siswa dan merangsang semangat mereka dalam belajar dan berlatih. Bab 278. Harus diakui, trik Universitas Penjinak Binatang Sazu cukup efektif. Kedua binatang itu dengan santai memamerkan kehebatan mereka, yang membuat para mahasiswa baru di lapangan pelatihan pertama bersemangat dan hati mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka berharap dapat memiliki dua hewan peliharaan setingkat Roh Kudus yang agung, kuat, dan luar biasa. Tentu saja, bagi sebagian besar siswa di ruangan itu, ini hanyalah angan-angan belaka. Li Qian tidak merasakan apa-apa. Salah satu alasannya adalah karena ia telah melihat banyak hewan peliharaan tingkat Sein. Alasan lainnya adalah karena ia sangat yakin bahwa ia pasti akan memiliki hewan peliharaan potensial tingkat Sein di masa depan, dan bahwa masa depan itu sudah dekat. Lagi pula, ia sudah bisa berevolusi menjadi hewan peliharaan potensial setingkat kaisar. Dengan kemampuannya yang seperti Cid, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Kedua binatang buas itu datang ke sini, berjalan-jalan, memamerkan kehebatan mereka, lalu terbang pergi tanpa menoleh ke belakang. Para pemimpin cukup puas dengan efek positif dari latihan peningkatan moral tersebut. Setelah upacara peningkatan moral, upacara pembukaan ditutup, dan fase pelatihan militer formal dimulai. Mirip dengan pelatihan militer universitas di kehidupan saya sebelumnya, instrukturnya juga tentara militer. Tentu saja, di dunia ini, para tentara telah menjadi penjinak binatang militer. Sekelompok penjinak binatang tentara berhamburan keluar dari kedua sisi panggung, dan seolah-olah telah berlatih, mereka dengan tertib berpisah ke depan barisan setiap siswa. Li Qian melihat bahwa instruktur yang ditugaskan di barisan mereka adalah seorang pria muda dengan potongan rambut cepak dan kulit agak gelap. Perwira muda itu serius dan fokus, jelas tipe orang yang tidak banyak tersenyum. Li Qian juga tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Setelah evolusi dan umpan balik kontrak dari Qizai dan Xiao Liu, tubuhnya sudah jauh lebih unggul daripada orang biasa. Ia merasa menyelesaikan misi pelatihan militer akan sangat mudah. Itulah yang ada dalam pikiran Li Qian, tetapi begitu latihan militer dimulai, dia menyingkirkan gagasan itu dari benaknya. Setelah memperkenalkan diri, instruktur bernama Zhou Jiahao mulai menyampaikan tujuan latihan militer ini dengan serius. Saya tahu kalian semua adalah siswa akademi pelatihan, dan pertempuran bukanlah tanggung jawab utama kalian. Tapi apapun yang kau pelajari, sejak kau membangkitkan bakat menjinakkan binatang buas dan menjadi penjinak binatang buas, pertempuran pasti akan datang. Jangan berpikir bahwa berkelahi hanya urusan hewan peliharaan, dan bahwa penjinak binatang hanya perlu berdiri di samping, memberi perintah, dan berteriak. Kalian harus tahu bahwa Beastmaster juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pertempuran. Dalam pelatihan selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana seharusnya Beastmaster bertindak dalam pertempuran, bagaimana agar tidak menjadi penghalang, dan bagaimana berkontribusi dalam pertempuran. Kata-kata instruktur Zhou langsung menarik perhatian Li Qian. Ia sangat memahami hal ini. Setelah mengalami banyak pertempuran, ia tahu betul bahwa terkadang Beastmaster memang merupakan kelemahan terbesar. Dia tidak tahu ide inovatif apa yang bisa dipikirkan instruktur Zhou, dia juga tidak tahu tindakan pelatihan apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi kekurangan ini. Maka ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Selama kurang lebih 1 jam berikutnya, instruktur Zhou menjelaskan prinsip dan logika pelatihannya. Li Qian mendengarkan pandangannya dan mengangguk pelan. Ada beberapa substansi dalam poin-poinnya, tetapi tidak banyak. Ia terutama menekankan pentingnya kebugaran fisik. Tentu saja, satu hal disadari oleh Li Qian dan dianggapnya sebagai keuntungan terbesar yang mungkin didapat dari latihan militer ini. Semua orang tahu tentang umpan balik kontrak dan umpan balik evolusi, kan? Penelitian menunjukkan bahwa atribut fisik Beastmaster memiliki dampak signifikan pada umpan balik kontrak dan umpan balik evolusi. Instruktur Zhou berkata, dengan kekuatan yang sama dan evolusi yang sama, semakin kuat atribut fisik, semakin banyak umpan balik yang akan Anda terima. Li Qian setuju dengan hal ini, karena dia juga merasakan perbedaan dalam hal ini, dan dampaknya cukup jelas. Perbandingan paling langsung adalah, ketika keduanya berevolusi menjadi naga bersisik biru, umpan balik evolusi Li Qian jauh lebih besar daripada Fatian. Dengan pemahaman ini, Li Qian tidak bermalas-malasan sedikitpun selama pelatihan militer berikutnya, dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan setiap tugas. Li Qian sangat jelas mengenai perannya sendiri.
Ia tahu ia tidak bisa hanya menjadi peternak hewan peliharaan, dan ia tentu saja tidak bisa menyerah dalam pertarungan juga. Latihan yang dimulai pada sore hari semuanya berisi materi dasar, terutama lari, latihan jarak jauh, dan mengarungi air, karena belum mendalam. Latihannya tidak terlalu sulit. Dengan kebugaran fisik Li Qian, ia lulus ujian dengan mudah dan hampir tidak menemui kendala. Tentu saja, Li Qian tidak berpuas diri karenanya. Hari ini adalah hari pertama pelatihan militer, dan upacara pembukaan telah menundanya hampir setengah hari. Oleh karena itu, pengaturan instruktur hanyalah pemanasan. Sebenarnya, latihan sesungguhnya akan dimulai besok, sesuatu yang Li Qian sudah persiapkan secara mental. Setelah latihan, Li Qian tidak membuang waktu. Ia pergi ke kantin meja bundar untuk makan sebentar, dan juga membawakan sedikit untuk Lu Tianjiao. Lalu ia langsung kembali ke asramanya. Setelah upacara pembukaan hari ini, instruktur Zhou memimpin para siswa baru ke lapangan pelatihan kelima, yang paling dekat dengan kafetaria meja bundar, jadi Li Qian tentu saja pergi ke sana juga. Kantin meja bundar, sesuai namanya, berbeda dari kantin-kantin lainnya. Meja-meja di dalamnya bukanlah meja persegi panjang biasa, melainkan meja bundar. Sebenarnya, kantin meja bundar hanyalah nama umum, hanya nama panggilan. Akan tetapi, karena banyak sekali siswa yang menyebutnya demikian, lama-kelamaan nama itu menjadi nama kafetaria, dan tidak banyak siswa yang ingat nama asli kafetaria itu. Ketika Li Qian kembali ke asrama dan melihat Lu Tianjiao telah melepaskan perban dan pada dasarnya tidak ada luka di tubuhnya, dia tidak terkejut. Hari ini pasti membosankan sekali, ya. Si tua Park Ji-yong itu pasti akan mengoceh terus-terusan tentang hal-hal acak lagi. Lu Tianjiao sama sekali tidak terpengaruh, mengambil bekal makanan dari tangan Li Qian sambil mengeluh terus terang. Setelah mendengarkan keluhannya, Li Qian memiliki gambaran kasar tentang identitas Lu Tianjiao. Namun, karena pihak lain tidak menyinggungnya, Li Qian hanya berpura-pura tidak tahu. Dan meskipun dia dan Lu Tianjiao kini tampak seperti teman masa kecil, mereka baru saling kenal selama 1 hari lebih sedikit. Hanya saja aku telah melalui banyak hal. Sambil duduk di sofa, Li Qian tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Tidak terlalu membosankan. Setidaknya aku bisa melihat sedikit kedalaman Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Yayasan. Yayasan apa? Kata-kata Li Qian langsung membangkitkan rasa ingin tahu Lu Tianjiao. Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan hanya menceritakan apa yang terjadi di tempat latihan pertama hari itu. Mereka benar-benar mengirimkan 2 binatang peliharaan tingkat Sein. Sepertinya Universitas Penjinak Binatang Sasu sudah memikirkan matang-matang upacara pembukaan tahun ini. Meskipun terkejut, keluhan pria itu tidak berkurang. Bab 279. Tanpa melanjutkan percakapan dengan Lu Tianjiao, Li Qian pergi ke balkon dan melihat ke seberang. Asrama di seberang jalan sudah hampir dibersihkan, dan pintu kaca balkon yang pecah sudah dipasang. Jangan khawatir, aku akan pindah lagi besok. Hanya saja aku membersihkannya hari ini dan memperbaikinya, jadi baunya masih agak menyengat. Mengetahui apa yang dipikirkan Li Qian, suara Lu Tianjiao terdengar sedikit kesal. Suaranya membuat Li Qian merinding. Bukannya dia tidak ingin Li Qian tinggal, tapi memang agak merepotkan. Bagaimana jika Fatian dan Li Lanying memutuskan untuk berkunjung suatu hari nanti dan bertemu Lu Tianjiao? Bukankah itu akan canggung? Itulah yang ada dalam pikiran Li Qian, namun kemudian dia sadar bahwa pikirannya sama sekali tidak perlu, karena pada saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu asramanya. Dia hendak berbalik dan mengingatkan Lu Tianjiao ketika dia terkejut mendapati bahwa Lu Tianjiao telah melesat ke balkon dan kemudian melompat ke balkon asrama berikutnya, yang merupakan asramanya sendiri. Orang ini sangat cepat, lincah seperti monyet. Dia menghilang dalam sekejap mata. Sambil menggelengkan kepala, Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan langsung berjalan membuka pintu asrama. Lagi pula, asrama itu berada di asrama sekolah, jadi keamanannya bukan masalah. Mengenai situasi tadi malam, itu adalah kasus yang ekstrim. Terlebih lagi, Li Qian sangat curiga bahwa semuanya berada di bawah kendali pihak sekolah. Alasan tidak adanya penyelamatan segera kemungkinan besar disengaja. Adapun alasannya, entah untuk menguji mereka atau untuk memancing mereka. Li Qian merasa kemungkinan yang terakhir lebih besar. Kalau tidak, dalam kawanan besar seperti itu, yang penuh dengan individu-individu yang kuat, mustahil bagi mereka, 2 udang kecil, untuk berjuang di sana begitu lama. Pada akhirnya, mahasiswa baru dari tahun yang sama yang pindah. Setelah itu, semakin Li Qian memikirkannya, semakin ia merasa semuanya aneh. Kegentingan. Pintu terbuka, dan sosok yang familiar namun agak tak terduga muncul di hadapan Li Qian. Sosok ini tak lain adalah teman sekelas lamanya, Li Lanying. Sudah larut malam, apa yang membuatmu berpikir untuk datang mengunjungiku? Li Qian memberi isyarat agar Li Lanying memasuki asrama. Li Lanying memasuki asrama Li Qian, mengamatinya dari atas ke bawah, lalu mengangguk dengan sedikit iri. Seperti yang diharapkan dari taman sianya, kondisinya jauh lebih baik daripada asrama kita. Tidak apa-apa, menurutku biasa saja. Kalau kamu mau lebih banyak uang, kamu seharusnya bisa tinggal di asrama yang lebih baik daripada di sini. Li Qian tidak terlalu peduli dan menjawab dengan santai. Menurutnya, itu hanya apartemen 1 kamar tidur, dan kondisinya tidak terlalu bagus. Kalau kamu tidak peduli dengan status khusus, Sianya Garden, itu biasa saja.
Mendengar ini, Li Lanying menggelengkan kepalanya tak berdaya, sungguh mustahil menemukan tempat tinggal di sini. Di antara asrama mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Sasu, Taman Sianya milikmu memang yang terbaik. Kamar asrama terbaik lainnya adalah kamar ganda, dan bahkan tidak bergaya apartemen. Bahkan jika kamu kaya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Mendengar ini, Li Qian sedikit terkejut, tetapi ia segera menyadari bahwa ini, bagaimanapun juga, adalah Universitas Penjinak Binatang, dan salah satu dari 8 universitas terbaik, tidak seperti perguruan tinggi biasa-biasa saja. Uang mungkin tidak terlalu berguna di sini. Kalau begitu, kamu harus bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk pindah ke Taman Sianya sesegera mungkin. Setelah memikirkannya, Li Qian tersenyum dan memberikan semangat. Saat ini, ia tidak tahu harus berkata apa lagi selain kata-kata sopan ini. Ngomong-ngomong, kamu tidak makan di kafetaria malam ini. Setelah berkeliling, Li Lanying melihat kotak makanan siap saji di meja kopi dan bertanya dengan sedikit bingung. Li Qian mengangguk dan menggantikan Lu Tianjiao, lalu mengakui dengan, tak berdaya, aku masih perlu merapikan asrama, jadi aku akan menyiapkan makanan untuk dimakan di sini. Berdasarkan prinsip, lebih baik menghindari masalah daripada menimbulkan masalah, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia memilih untuk mengatakan, kebohongan putih. Lagi pula, akan buruk bagi reputasinya jika tersiar kabar bahwa dia, seorang pria dewasa, tinggal di asrama yang sama dengan pria dewasa lainnya. Jadi, apa yang membawamu ke sini malam ini? Setelah mengobrol sebentar, Li Qian mulai bicara. Mendengar itu, Li Lanying tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya mampir dan mengenal tempat ini, jadi aku tidak akan kesulitan menemukanmu nanti. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Kau benar-benar punya banyak waktu luang. Bukankah latihan militer sudah cukup melelahkan di siang hari? Kau bahkan harus datang dan berjalan-jalan di malam hari. Kalau begitu, cepatlah makan malam. Perutmu akan sakit kalau dingin. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengobrol beberapa menit, Li Lanying membuat alasan dan bersiap untuk pergi. Li Qian tidak berusaha menghentikannya, lagi pula ini bukan waktu yang tepat. Li Lanying pergi, dan pintu asrama tertutup tepat saat ia pergi. Lu Tianjiao muncul di balkon, muncul dan menghilang seperti hantu. Dia berjalan mendekat dengan raut wajah curiga, lalu berkata dengan nada licik, katakan sejujurnya, siapa gadis itu tadi? Apa dia mantan kekasihmu? Li Qian memutar matanya, lalu berkata tanpa daya, mantan kekasih. Bukan juga, hanya sesama warga desa. Kita berasal dari tempat yang sama, kita teman sekelas, jangan menebak-nebak, imbul Li Qian menjelaskan lebih lanjut. Aku tahu gadis itu tertarik padamu. Dan meskipun dia tidak terlalu cantik, dia juga tidak buruk. Yang terpenting, dia punya aura yang luar biasa. Lu Tianjiao semakin bersemangat saat berbicara. Kalau gadis seperti itu pakai seragam, percayalah, dia pasti sangat cantik. Enyahlah. Pikiranmu benar-benar kotor. Umpat Li Qian dengan nada setengah bercanda saat mendengar ini. Akan tetapi, jauh di lubuk hati, gambaran Li Lanying dalam berbagai seragam tak dapat tidak muncul di benak saya, dan itu memang sedikit. Batuk-batuk. Setelah mengumpat, Li Qian menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan ragu, ngomong-ngomong, Taman Sianya kita dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jenius, jadi keamanannya pasti cukup ketat, kan? Bagaimana dia bisa masuk semudah itu? 9 dari 10 kali, mereka menggunakan beberapa koneksi. Lu Tianjiao berkata agak samar sambil terus makan. Kata-katanya membuat Li Qian semakin bingung. Koneksi apa yang kau gunakan? Begitu Li Qian selesai berbicara, Lu Tianjiao memulai penampilannya. Ia sengaja meninggikan suaranya dan berkata, Paman penjaga gerbang, halo, aku di sini untuk mencari pacarku. Dia tinggal di gedung 3, apartemen 305, dan namanya, Li Qian. Jika ini terjadi, kemungkinan besar petugas keamanan akan membiarkan Anda lewat. Setelah mendengar penjelasan Lu Tianjiao, Li Qian menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak mungkin, Li Lanying tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Tepat saat Li Qian mengucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan, di pintu masuk Taman Sianya, penjaga gerbang memandang Li Lanying saat dia berjalan keluar dan bertanya dengan bercanda, kamu sudah bertemu pacarmu. Bab 280. Li Lanying mengangguk, lalu meninggalkan Taman Sianya begitu saja, senyum tipis masih tersungging di bibirnya saat ia pergi. Tak lama setelah kepergiannya, seorang gadis cantik lain datang. Sesampainya di gerbang Taman Sianya, ia disambut oleh pertanyaan rutin penjaga gerbang, halo, teman sekelas, kamu cari siapa? Saya mencari Li Qian dari kamar 305 di gedung 3, jawab gadis cantik itu, sedikit malu di wajahnya. Mahasiswa, gedung 3 adalah asrama putra, dan mahasiswi tidak diperbolehkan masuk atau keluar pada malam hari, kata petugas keamanan dengan serius, menjalankan tugasnya. Mendengar ini, gadis cantik itu mengerutkan bibirnya, mengingat ide yang pernah diutarakan teman sekamarnya. Setelah merenung sejenak, ia tiba-tiba berkata, aku pacarnya. Ekspresi penjaga keamanan berubah agak aneh setelah mendengar apa yang dikatakan gadis cantik itu. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, masuklah, tapi kamu hanya boleh tinggal paling lama setengah jam. Kamu juga harus menitipkan kartu pelajarmu padaku, dan aku akan mengembalikannya saat kamu keluar. Saat satpam itu berbicara, matanya tertuju sepenuhnya pada gadis cantik itu.
Tanpa ragu, gadis cantik itu mengeluarkan kartu mahasiswanya dan menyerahkannya kepada satpam. Setelah menerima kartu pelajarnya, gadis cantik itu langsung melangkah masuk ke taman sianya. Penjaga gerbang melirik informasi di kartu pelajarnya dan bergumam dalam hati, Tu Jiao Jiao. Li Qian, dari asrama 305 di gedung 3, adalah pemain yang hebat. Petugas keamanan telah menjaga gerbang Xianya Yuan selama lebih dari 10 tahun dan telah menyaksikan berbagai kejadian. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali atau dua kali, jadi ia hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli. Sementara itu, di sisi lain, di asrama 305, Lu Tianjiao masih makan. Belum sempat ia menggigit beberapa suap, ia mendengar ketukan di pintu lagi. Sialan, manusia memangnya tidak bisa makan. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh ketika mendengar ketukan di pintu. Setelah mengatakan itu, ia hendak bangkit lagi dan bergegas ke balkon sebelah. Melihat ini, Li Qian segera mengingatkannya, bawa makanannya. Dia tidak ingin memakannya lagi. Mendengar ini, tubuh Lu Tianjiao berkelebat dan lenyap dalam sekejap, dan makanan di meja kopi juga lenyap. Melihat Lu Tianjiao bergegas kembali ke asramanya, Li Qian berjalan dengan ekspresi agak bingung dan membuka pintu asrama. Tu Jiao Jiao. Melihat Tu Jiao Jiao yang datang, sudut mulutnya berkedut hampir tak terlihat. Ada apa? Apa kalian berdua berencana untuk datang dan jalan-jalan di rumahku bersama? Apa, kau tidak menyambutku? Tu Jiao Jiao tersenyum dan menatap Li Qian, tetapi tidak langsung masuk. Li Qian langsung minggir dan mempersilakan Tu Jiao Jiao masuk. Karena mereka sudah datang, kita tidak bisa begitu saja menolak mereka. Li Qian tidak bisa melakukan itu. Setelah masuk, seperti Li Lanying, Tu Jiao Jiao awalnya berjalan-jalan, lalu juga mengeluarkan suara-suara iri. Entah itu iri sungguhan atau iri palsu, tidak diketahui. Li Qian juga memujinya beberapa patah kata seperti sebelumnya, berharap ia bisa pindah ke Xianya Yuan sesegera mungkin. Mendengar ini, Tu Jiao Jiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, lupakan saja, aku sudah cukup sadar diri. Kurasa tidak ada harapan untuk pindah ke Taman Xianya. Mendengar ini, Li Qian tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia tidak bisa mengatakan bahwa memiliki kesadaran diri adalah hal yang baik, atau terus menyanjungnya di luar kemauannya. Jika Li Lanying benar-benar punya kesempatan untuk pindah, maka Tu Jiao Jiao pada dasarnya mustahil, setidaknya mengingat bakat dan potensinya saat ini. Jadi ia hanya bisa menertawakannya untuk meredakan suasana yang agak canggung. Seperti Li Lanying, Tu Jiao Jiao tidak punya kegiatan lain. Ia hanya datang untuk membiasakan diri dengan daerah itu, mengobrol sebentar, bertukar kata-kata penyemangat, lalu pergi. Tepat setelah Tu Jiao Jiao pergi, Lu Tianjiao muncul kembali secara misterius di balkon. Li Qian ingin sekali menendangnya ketika melihat ini. Dilihat dari tatapan mesumnya, jelas dia tidak berniat apa-apa. Benar saja, sesaat kemudian, dia berkata, yang ini juga lumayan. Yang sebelumnya memang tipe elegan, tapi yang ini lebih keseksian. Jangan tertipu dengan pakaiannya yang konservatif, dia punya bentuk tubuh yang jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kalau aku pasti bingung mau pilih yang mana. Lu Tianjiao mulai berbicara dengan fasih, sementara Li Qian mengabaikannya sepenuhnya, bersikap dingin. Li Qian tidak peduli dan terus berfantasi, bagaimana kalau kita pikirkan cara untuk mengalahkan mereka semua. Li Qian baru saja meneguk air dan belum menelannya ketika mendengar ini, dia langsung meludahkannya sambil berdecak, "Puff. Sialan, bro, kamu nggak perlu berlebihan kayak gitu, kan? Dengan bakatmu, itu bukan hal yang mustahil," kata Lu Tianjiao sambil menyeringai licik, sama sekali tidak seperti citranya yang biasanya tampan. Li Qian menunjuk ke dinding sebelah dan menyarankan, sebaiknya kau segera kembali. Aku tidak tahan orang sepertimu bicara omong kosong di sini. Hehe. Lu Tianjiao terkekeh mendengarnya, lalu berkata dengan ekspresi, aku mengerti, aku tahu, aku akan segera pergi, kalau tidak, ya, itu tidak akan nyaman. Li Qian merasakan tinjunya mengeras, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menendangnya, sambil berteriak, kau tak tahu apa-apa. Apa yang kau tahu? Kau tak tahu apa-apa. Lu Tianjiao bereaksi cepat, menghindari serangan itu. Tentu saja, ini juga karena Li Qian hanya berpura-pura dan tidak benar-benar berniat menendangnya. Setelah beberapa lama bermain-main, tepat ketika Li Qian berpikir bahwa pasti tidak akan ada masalah lagi malam ini dan dia akhirnya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan, kejadian tak terduga lainnya terjadi, pintu asramanya diketuk untuk ketiga kalinya. Mendengar ketukan di pintu, Li Qian secara naluriah tertegun, merasa seperti telah ditipu. Melihat Li Qian berdiri di sana dengan linglung, Lu Tianjiao terkekeh dan mengingatkannya, saudaraku, cepatlah buka pintu untuk menyambut tamu. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Apa maksudnya dengan membuka pintu untuk menyambut tamu? Kedengarannya seperti tempat ini semacam. Yah, kau tahu. Dengan perasaan aneh, Li Qian berjalan mendekat dengan sedikit harap-harap cemas, bersiap membuka pintu. Sebelum membukanya, ia melirik sekilas dan melihat Lu Tianjiao memang telah kembali ke asramanya. Saat Li Qian membuka pintu, seorang gadis muncul di hadapannya, membuatnya penasaran sekaligus bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin ada di sana. Gadis itu memiliki rambut coklat dan mata biru khas orang Gaochang, kulit putih, hidung mancung, dan pesona yang eksotis. Gadis itu sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada mantan kekasih Lu Tianjiao, Mary.
Li Qian tak kuasa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Tentu saja, tatapan Li Qian yang lebih tajam bukan semata-mata karena kecantikannya. Ia juga menyadari bahwa ia tidak mengenali gadis Gao Chang ini. Bersambung,